Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian dengan judul Presensi Mahasiswa Berbasis Web Menggunakan Fingerprint Scanner. Perkenalkan, nama saya Atifa Pundu, stambuk 217611040. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi saat ini yang sangat pesat memungkinkan semua hal dilakukan dengan basis komputerisasi untuk membantu aktivitas manusia. Presensi sidik jari dapat dipakai sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah ketidakhadiran mahasiswa yang menitipkan tanda tangan pada temannya. Sistem presensi saat ini masih banyak yang manual, seperti mengisi absen dengan tanda tangan masing-masing pada lembar absensi yang disediakan, sehingga dapat terjadi kecurangan pada pengisian absensi jika dosen yang bersangkutan tidak memeriksa absen yang telah diisi. Untuk menghindari kecurangan tersebut, maka dirancang suatu alat presensi dengan merekam sidik jari dan pada mesin fingerprint scanner. B. Identifikasi masalah. Adanya kecurangan mahasiswa dalam memasukkan kehadirannya. C. Rumusan masalah. Bagaimana membangun sistem presensi mahasiswa menggunakan fingerprint scanner yang sesuai untuk program studi teknik atau TI. D. Batasan masalah. Pertama, sistem mengelola data presensi sidik jari mahasiswa yang diunduh atau di-download dari mesin scan sidik jari. Kedua, sistem menentukan basis kehadiran setiap mahasiswa dari jam masuk dan jam pulang. Ketiga, pengambilan data sidik jari menggunakan alat fingerprint scanner. E. Tujuan dan manfaat penelitian. Pertama, untuk menyediakan sistem presensi mahasiswa berbasis web menggunakan fingerprint scanner yang bermanfaat. Kedua, membantu mahasiswa dalam mengetahui status kehadirannya pada mata kuliah tertentu. Ketiga, untuk mengatasi adanya kecurangan mahasiswa dalam memasukkan kehadirannya. Dan keempat, membantu pihak sekretariat FSC dalam membuat laporan absensi mahasiswa program studi teknik informatika. Bab 2, landasan teori. Pertama, biometrika sidik jari. Sidik jari atau fingerprint adalah gurat-gurat yang terdapat di ujung kulit jari. Yang kedua, mesin sidik jari. Mesin yang digunakan pada penelitian ini adalah Kana SF800+ yang merupakan mesin absensi yang tidak hanya mampu membaca sidik jari kurang dari 1 detik dengan akurat, tetapi juga tidak memerlukan instalasi kabel yang rumit. SF800+ dilengkapi fitur SSR atau Self-Service Reader yang memungkinkan untuk melakukan pengaturan jam kerja langsung di dalam mesin. Ketiga, sistem informasi berbasis web. Menurut Budi Sunario, sistem informasi berbasis web adalah alat bantu yang dapat digunakan sebagai penyampaian informasi dari data-data yang telah dikumpulkan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan dalam pencapaian suatu tujuan. Yang keempat, PHP, Hypertext Preprocessor. PHP adalah bahasa pemrograman yang berbentuk skrip yang diletakkan di dalam server web. Kelima, MySQL. Menurut Gunafit Nugroho, MySQL adalah sebuah program pembuat database yang bersifat open source. Artinya, siapa saja boleh menggunakan dan tidak dicekal. SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses database server. Ketiga, metode penelitian. Bagian A, waktu dan tempat penelitian. A kecil, waktu atau lokasi penelitian. Tempat penelitiannya yaitu di sekretariat FST USD atau Universitas Sanata Dharma. Dan waktu penelitiannya itu dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2016. Bahan dan alat penelitian. Pertama, bahan dan alat penelitian yang digunakan yaitu mesin sidik jari atau Kana SF800+, dan kedua fingerprint scanner, kemudian komputer, dan
PHP dan database MySQL, serta pihak sekretariat FST dan mahasiswa program studi Teknik Informatika USD atau Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. C. Jalan penelitian. A. Tahap pengumpulan data. Data yang diperlukan yaitu data primer. Data primer yaitu data diperlukan langsung dalam penelitian seperti proses absensi mahasiswa selama ini. Kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh dari institusi yang berwenang seperti buku perpustakaan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan bahasa pemrograman PHP, MySQL, dan biometrika sidik. Selanjutnya sumber data. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil observasi dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data. Observasi. Observasi dilakukan survei awal dengan observasi di sekretariat FST atau Universitas Sanata Dharma untuk mengetahui pengolahan data presensi mahasiswa selama ini. Studi pustaka. Studi pustaka dilakukan guna mencari dan mempelajari teori-teori bahasa pemrograman PHP, MySQL, dan biometrika sidik. Instrumen penelitian. Observasi. Instrumen penelitian observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara penulis melakukan pengamatan tentang keadaan yang ada di lapangan. Dalam melakukan observasi, penulis menggunakan alat berupa kamera yang digunakan untuk merekam foto maupun video pada saat melakukan observasi dan menggunakan pensil dan buku untuk menulis data yang diperoleh dari narasumber. Studi pustaka. Instrumen studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara penulis melakukan pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Pengolahan data. Pertama, editing. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi yang akan diteliti tingkat tracability dan ruang lingkup proyek, yaitu dengan menggunakan kerangka PIECS atau Performance Information Economics Control Efficiency Service. Kemudian coding. Tahap yang dilakukan adalah memberikan kode pada setiap data yang terkumpul di setiap instrumen penelitian. Dan yang ketiga, tabulasi. Tahap yang dilakukan pada tahap ini adalah memasukkan data yang sudah dikelompokkan ke dalam tabel-tabel agar mudah dipahami, menganalisis data sesuai kebutuhan penulis dan mudah dipahami. Tahap pembuatan program. Pertama, tahap analisis sistem. Scope definition atau definisi lingkup. Hal yang dilakukan pada tahap ini adalah mendefinisikan ruang lingkup dengan cara melakukan pengumpulan data sidik jari. Pada kasus ini diambil contoh mahasiswa teknik angkatan 2014 dengan mengambil sidik jari mahasiswa teknik angkatan 2014 yang mengambil mata kuliah Lab Wall of Database dan praktikum basis data serta pengambilan data mahasiswa di sekretariat FST USD. Problem analysis atau analisa permasalahan. Pada tahap ini yang dilakukan adalah menganalisa masalah-masalah yang terdapat di sekretariat dalam pembuatan laporan akhir absensi mahasiswa. Requirement analisis atau analisa kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan sistem dengan cara mengumpulkan data dengan sistem yang kemudian dimodelkan dalam diagram use case. 2. Tahap perancangan sistem. Pertama, logical design. Hal yang dilakukan pada tahap ini adalah menggambarkan logical data model, logical force model, dan logical interface model. Yang kedua, decision analysis. Hal yang dilakukan pada tahap ini adalah memutuskan proses bisnis dan model yang paling sesuai. Tahap implementasi, physical design dan integration. Hal yang dilakukan pada tahap ini adalah mengimplementasi sistem secara teknik dengan membuat physical database design dan physical user interface, kemudian construction and testing. Hal yang dilakukan pada tahap ini adalah mengimplementasikan rancangan sistem ke dalam program menggunakan PHP dan MySQL sebagai pengolah database serta dilakukan pengujian terhadap sistem melalui tes untuk mengetahui kekurangan-kekurangan sistem. D. Testing. Uji coba perangkat lunak.
Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem untuk mengetahui sejauh mana sistem yang dibangun dapat berfungsi dengan baik, kemudian uji coba terhadap user. Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap pengguna untuk mengetahui kekurangan program. Tujuan pengujian ini adalah untuk menghasilkan informasi yang benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Flowchart penelitian. Pertama, mulai, kemudian studi lapangan, kemudian pengumpulan data primer, data sekunder, dan pembuatan program, tahap analisis sistem, tahap perencanaan sistem, kemudian implementasi, physical design dan integration, dan production and testing, kemudian pengujian program, uji coba perangkat lunak, uji coba terhadap user, dan kesimpulan dan saran. Setelah itu selesai. DE, jadwal penelitian. Ini adalah tabel jadwal penelitian, kegiatan dan waktu penelitian. Pertama, persiapan. Bagian A, pencarian judul. Pencarian judul dilakukan di bulan Februari dan seminar proposal juga pada bulan Februari. Kemudian proses pengumpulan data di bulan Maret, pembuatan program juga di bulan Maret, implementasi di bulan April, dan pengujian sistem di bulan Mei. Kemudian penulisan laporan bulan Mei sampai Juni, ujian program bulan Juni, dan ujian akhir Juli, dan penutup juga di Juli. Bab 4, penutup. Kesimpulan. Sistem presensi sidik jari mahasiswa berbasis web membantu mahasiswa dalam melihat dan mengetahui status kehadirannya pada mata kuliah yang diambil. Membantu admin dalam mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, rencana studi, dan perhitungan persentase, serta mereka pelaporan akhir presensi mahasiswa. Saran: perlu ada tambahan fitur notifikasi atau pengumuman yang ditujukan kepada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari ketetapan kampus. Kemudian mesin scanner sidik jari sebaiknya terhubung dengan presensi ini sehingga admin tidak perlu melakukan proses impor presensi secara berkala. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih.